Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nol Squad di channelnya Danggar Zone. Nah, buat kalian yang sudah bantu dukung, terima kasih ya, yang sudah bantu support gitu. Karena kalian ini sangat membantu sekali gitu. Nah, buat kalian yang belum bantu dukung channelnya, silahkan bantu like, komen, dan subscribe dan share video kami sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya, agar di sini itu kami ini lebih semangat lagi buat kontennya gitu. Nah, jadi di kesempatan malam kali ini atau bisa dibilang di segmen Doma kali ini, saya akan menceritakan tentang pengalaman tetangga gitu ya. Tetangga lah seumuran gitu. Dia ini punya adik gitu. Nah, jadi judulnya ini tuh perkemahan diteror sama makhluk halus gitu. Nah, jadi singkat cerita atau bisa dibilang gak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk di segmen Doma, dongeng malam dimulai. Oke, jadi ceritanya itu awal mulanya ini gini nih. Jadi kan sebut saja namanya ini jadi si Doni ya, tetangga saya ini tuh. Nah, si Doni ini tuh kan mau masuk SMP atau bisa dibilang mau masuk dari SD ke SMP lah, ke sekolah gitu kan. Biasanya ini tuh suka suka di mos gitu atau bisa bilang dijajah lah oleh ketua kelas gitu. Kalian juga pernah ngalamin lah gimana gitu kan, awal pertama masuk ke SMP gitu pasti ngalamin perkemahan ya, tuh menjelajah gitu ya. Nah, jadi si Doni ini tuh ngalamin gitu. Dia ini menjelajah di suatu tempat gitu. Jadi tempatnya ini tuh gak angker-angker banget ya. Jadi tempatnya ini tuh di hutan lah, tapi hutannya itu gak angker gitu, biasa aja. Nah, singkat cerita si Doni ini tuh dibagilah sama ketua pembimbingnya atau bisa dibilang ketua regunya itu, sama kakak-kakak kelasnya, dibagi ke satu kelompok 3 orang gitu. Nah, kebetulan si Doni ini tuh punya tim 3 orang, yang satu si Doni, yang 2 lagi kita samarkan saja namanya jadi si Diki sama si Bagas gitu. Nah, jadi si Doni ini tuh menjelajah lah biasa tengah malam ya. Suasananya itu malam gitu. Nah, si Doni ini menjelajah gitu ya, melewati rute-rute perjalanan atau bisa dibilang medan tempur lah, yang dibuat oleh kakak kelasnya gitu. Nah, si Doni itu udah jalan ya remang-remang gitu sambil ketakutan. Nah, kebetulan dari kelompok si Doni ini tuh yang penakut ini tuh si Bagas gitu, yang penakut banget gitu. Nah, jadi pas saat atau bisa dibilang sampailah di suatu pos gitu, di pos 1. Nah, jadi ada tantangan gitu. Si Doni ini tuh disuruh membubuhkan atau itu tanda tangan lah, disuruh tanda tangan sama si kakak kelasnya ini tuh, tantangannya itu disuruh tanda tangan. Yang anehnya disuruh tanda tangannya ini tuh sama pocong gitu. Tapi ini pocongnya ini pocong buatan ya, atau bisa dibilang pocong mainan lah. Jadi si Doni ini tuh disuruh tanda tangan ya sama 2 temannya ini tuh, tanda tangan di badan si pocong gitu. Dan si pocongnya ini tuh, si pocong-pocongannya ini tuh ditidurin di kuburan gitu. Kuburannya ini juga kuburan bohong-bohongan gitu, buatan kakak kelasnya lah gitu. Nah, pas si Doni nada tangan sudah selesai, nah giliran si Bagas nih. Si Bagas kan orangnya penakut gitu.
si Bagas ini tuh apa ya, gak mau nanda tangan gitu ya, dan dimintalah disuruhlah si Doni gitu untuk ngewakilin tanda tangan si Bagas gitu. Dan tiba-tiba terdengar suara, gak boleh gitu, gak boleh di apa ya, gak boleh di boleh di talangan gitulah bahasa Sunda namanya. Oh deui boleh di talangan lah, tanda tangannya harus sama sendiri gitu, sama si Bagasnya. Nah tiba-tiba si Bagasnya ini tuh sambil merem-merem acan ya, sambil merem gitu, tanda tangan lah di badan si pocong-pocongan itu, tanda tangan itu sampai coret-coret lah, gak tahu lah itu tanda tangan benar apa enggak gitu kan. Nah akhirnya mereka nih udah nih, nah terus berjalan lagi menuju pos 2. Tiba-tiba pas mereka ini mau sampai di pos 2 gitu ya, jadi mereka ini kan sedikit berlari gitu ya, berjalan sampai sedikit berlari, jadi mereka ini tuh ngos-ngosan lah apa ya, so bisa dibilang capek gitu ya mungkin gitu. Nah mereka ini tuh sebelum sampai di pos 2 ada di jalanan itu tuh satu pohon ya besar gitu ya. Nah tiba-tiba mereka berhenti gitu ya, mungkin saking kecapeannya gitu mereka ini, dan terlihatlah satu sosok pocong yang berada di dekat pohon besar tersebut gitu. Nah dikira sama si Doni ini tuh, dikiranya itu tuh jebakan lagi dari kakak-kakak kelasnya gitu. Dan si Doni ini tuh gak mau tertipu yang kedua kalinya gitu, atau bisa dibilang gak mau dikerjain lah yang kedua kalinya gitu. Dan si Doni ini tuh gak pikir-pikir panjang gitu ya, langsung ngambil batu gitu ya, dilemparin lah ke arah si pocong tersebut gitu. Dan betapa kagetnya mereka gitu ya, pas si Doni ngelempar batu, ternyata batu itu tembus gitu, atau bisa dibilang melintas lah ke si pocong tersebut gitu. Tembus lah. Si Doni ini tuh kaget gitu, lah kok bisa tembus gitu, kata si Doni ini. Si Doni ini tuh penasaran, dilempar lagi satu kali, ambil batu dilempar lagi, ternyata tembus lagi gitu. Dan si Doni ini sempet bengong sama dua temannya gitu ya, apa gitu. Tiba-tiba si pocong tersebut menuju ke arah mereka sambil lompat-lompat gitu ya. Dan si pocong tersebut melihatkan muka yang sangat indahnya gitu ya, dan gigi taringnya gitu. Jadi mereka ini tuh kaget ya, bukan main. Mereka ini tuh berlari gitu ya menuju pos selanjutnya gitu. Setibanya di tengah perjalanan gitu, mereka ini tuh, nah tiba-tiba si Bagas ini yang penakut nih pengen kencing gitu di tengah perjalanan. Nah jadi si Bagas ini tuh bilang ke si Diki atau ke rombongannya bahwa dia ini pengen kencing gitu. Dan si Bagas ini tuh apa ya, jadi di situ itu ada sebuah WC lah, atau bisa dibilang WC-nya itu bukan WC bagus ya, tapi WC sederhana aja gitu. Nah kebetulan ada 2 pintu gitu di WC itu. Dan karena berhubung si Bagas ini tuh apa ya, penakut orangnya gitu kan, jadi si Bagas ini tuh minta antar ke 2 temannya gitu. Karena kan si Bagas ini penakut, dan akhirnya mereka setelah apa ya, mungkin berdebat lah atau apa gitu ya, minta antar gitu. Akhirnya mereka ini tuh nganter lah si Bagas gitu. Dan selepasnya sampai di WC, yang apa ya, yang anehnya atau bisa dibilang yang kocaknya gitu ya, si Bagas ini saking takutnya, udahlah gitu ya, masuk aja ke papa lah gitu, atau bisa dibilang pintunya gak ditutupin lagi, ke papa kamu berdiri aja atau ngencing aja di batas itu, batas pintu gitu ya, saking takutnya si Bagas gitu. Dan persetujuan itu tuh udah disepakati ya, yaudah kamu kencing aja di situ gitu ya, kalau takut pintunya gak usah ditutup gitu, bukain aja sekalian gitu, kata si Diki. Dan si Bagas ini sebelum si Bagas ini pipis ya, tiba-tiba terdengar suara tangisan dari arah dari pintu yang sebelahnya lagi.
si Bagas ini tuh bingung ya, atau bisa dibilang heran lah, loh kok ada suara cewek nangis gitu. Si Bagas ini tuh bilang ke dua temannya gitu, kalian mendengar gak sih gitu. Kata si Diki ini tuh nimpalin gitu, iya gue denger gitu, kata si Diki. Dan mereka ini tuh tanpa pikir panjang ya, langsung membuka pintu atau bisa dibilang nyamperin ke arah suatu suara tangisan ya yang ada di WC sebelah. Dan si Diki ini memberanikan diri untuk membuka pintu WC tersebut. Tiba-tiba pas pintunya dibuka, ternyata ada satu sosok perempuan yang sedang jongkok gitu sambil menangis. Dan si Diki ini tuh gak pikir aneh-aneh lah. Jadi si Diki ini tuh nanya gitu ke sosok perempuan tersebut, mbak kenapa gitu kan, apa yang bisa saya bantu gitu, kata si Diki itu. Kenapa mbak menangis lah gitu, bisa. Ternyata pas si Diki ngomong gitu dan si Diki mau belum sempat juga mempertanyakan pertanyaan yang lainnya gitu, tiba-tiba si sosok wanita tersebut ini berdiri sambil memperlihatkan wajah yang sangat indah gitu. Jadi si wajah wanita ini tuh acak-acakan atau bisa dibilang berlumuran darah gitu ya. Dan sambil ada beberapa atau yang belatung ini bergelantungan gitu di mukanya. Dan sekujur tubuhnya ini sebelah gitu ya, dadanya si perempuan tersebut ini rusak gitu dan mengeluarkan aroma yang bau busuk gitu. Sontak mereka bertiga pun berteriak sangat kaget gitu ya. Wah gitu, apalagi si Bagas gitu kan. Si Bagas ini kan orangnya penakut gitu. Jadi mereka bertiga ini tuh kaget ya, berteriak, dan mereka ini tuh saling pandang-pandangan, ternganga gitu, gak bisa gerak lah. Akhirnya si Diki ini yang duluan lari itu ya, meninggalkan WC tersebut. Dan si Bagas ini tuh gak bisa kaku itu ya, badannya gak bisa digerakkan. Akhirnya sama si Diki ini, si Bagas ini digusur ya sama kedua temannya itu sambil terkencing-kencing di celana gitu si Bagas. Nah jadi cukup sekian dulu ya ceritanya gitu, karena kan cerita ini kan cerita pendek gitu ya, lumayan lah buat nemenin kalian gitu ya, buat tidur lah, buat menghibur. Mudah-mudahan terhibur gitu ya kalian. Dan mungkin segitu dulu ya ceritanya. Besok kita lanjut lagi dengan cerita-cerita yang berbeda gitu di episode selanjutnya gitu. Dan buat kalian ya sekali lagi gitu ya, yang mau bantu dukung gitu, silahkan bantu dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share video saya ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian gitu, agar kami di sini atau bisa dibilang tim sini itu lebih semangat lagi buat kontennya gitu. Dan buat kalian yang pernah mengalami di MOS ya, karena kan di saya ini tuh dibilangnya di MOS gitu, atau bisa dibilang istilahnya teh di OSIS lah, atau bisa dibilang di murid baru lah gitu ya. Nah di MOS lah, kalian pernah mengalami apa saja gitu yang kakak kelas kalian lakukan gitu terhadap kalian, bisa komen di bawah nih gitu ya. Jadi segitu dulu, saya Nol Squad pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.